Dari 20 mode gerakan yang saya buat, diantaranya adalah seperti ini: kombinasi kembang api, mekar dan menguncup, juga ada kombinasi putaran. Kita bisa membuat sendiri variasi-variasi gerakan sesuai yang kita mau, tergantung kreativitas kita. Ada gerakan seperti pusaran ini, kiri dan kanan. Kemudian variasi lain seperti ini, spiral mekar. Sangat terang sekali karena ini menggunakan LED 12 volt, LED 5050. Halo, kita kembali di teknik siden. Bermacam-macam teknik ada di sini tentunya. Saya membuat sebuah kembang api, LED kembang api atau LED firework. Ini dengan ukuran yang lumayan besar, diameter 1 meter. Kemudian dengan nyala yang super terang. Juga dengan variasi gerakan yang lebih banyak. Bukan hanya gerakan mekar dan menguncup, tapi ada juga gerakan memutar, melingkar, dan sebagainya. Bagaimana cara pembuatannya, komponen apa yang digunakan, prosesnya seperti apa, dan hasilnya seperti apa. Simak terus video ini dari awal sampai akhir, jangan pernah di skip. Oke. Bahan untuk kerangka saya menggunakan ini pipa hulu ukuran 24. Ini nanti saya potong-potong per 60 cm. Dari potongan ini kita belah menjadi seperti ini. Jadi saya butuh 10 potong belahan yang seperti ini. 10 batang jari-jari sudah siap. Ini tadi awalnya dari potongan pipa hulu utuh seperti ini. Saya belah menjadi 2 seperti ini. Ini nanti untuk menempelkan lampu 2 sisi. Jadi lampu ada di sebelah sini dan ada di sebaliknya. Saya juga membuat seperti ini. Ini nanti untuk menempelkan jari-jari. Jadi kita tempel seperti ini, berkeliling sampai 10 jari. Kemudian kita tutup dengan ini. Ini nanti kita ikat dengan paku ribat. Sementara ini untuk menutup lubang ini, lubang kita gunakan untuk menyambung kabel-kabelnya. Jika teman-teman ingin membuatnya, tentunya rancangan untuk konstruksinya itu tidak harus sama persis dengan yang saya buat. Bisa menggunakan kreasi dari teman-teman sendiri. Untuk membuat LED firework atau LED kembang api dengan bermacam-macam mode gerakan, tentunya yang saya lakukan pertama adalah membuat pola. Jadi saya membuat pola seperti ini. Ini terdiri dari 10 jari-jari. Masing-masing jari ini berisi 5 buah lampu berwarna berbeda. Ini untuk satu sisi. Sisi sebelahnya tentunya kita beri lampu yang sama. Kemudian untuk gerakannya, karena permintaan itu ada gerakan memutar, bukan hanya gerakan untuk mekar dan menguncup, maka saya merancang 2 jari saya gabung menjadi 1, menjadi A, B, C, D, dan E. Ini untuk satu sisi. Kalau sisi sebaliknya dihitung juga, berarti nanti 4 buah lampu, 1, 2, dan sisi sebaliknya 2. Jadi 4 buah lampu dikontrol oleh 1 pot. Di sini pada akhirnya saya menemukan 25 port yang dibutuhkan. Jadi saya membutuhkan sebuah IC kontrol atau mikrokontrol, dan saya menggunakan IC 89S52. Ini ada 32 pot, jadi bisa saya gunakan. Di sini tiap lampu sudah saya beri kode. Ini L1, L2, L3, L4, L5, dan seterusnya. Kemudian untuk portnya, L1 saya hubungkan ke port 0.0, L2 saya hubungkan ke port 0.1, dan seterusnya sampai
25 pot yang dibutuhkan. Kalau kita gambarkan dengan rangkaian yang sederhana saja, itu skemanya seperti ini. Ini IC mikrokontrolnya AT89S52. Ini mempunyai 4 buah port 0, port 1, port 2, dan port 3. Port 0 mempunyai keluaran 8, port 1 8, port 2 8, port 3 8. Saya menggunakan 25 port, jadi saya menggunakan 3 port ini, port 0, 1, port 2, ditambah beberapa pin dari port 3. Kemudian keluaran dari masing-masing port yang saya gunakan di deliver oleh IC ULN2003 ke sini, baru terhubung ke katoda masing-masing LED. Sama pada port 2 ini juga ada IC nya untuk driver, ini juga. Terus masuk ke bagian katoda dari LED yang dikendalikan itu tadi. Hanya saja ini harus kita buatkan coding dulu atau program dulu. Saya membuat program dengan bahasa assembling saja. Saya membuat beberapa variasi gerakan. Nah, tentunya ini sesuai dengan kreativitas kita saja membuatnya. Dan setelah codingnya selesai kita buat, akan saya compile dengan ini MID 51 untuk mendapatkan file hexanya. Ya, kita compile. Ya, ini tidak ada error. Tentunya kita akan mendapatkan file hexanya dan akan kita masukkan ke IC ini. Saya menggunakan ini STK200 buatan sendiri untuk memprogram IC mikrokontrol. Kita pasang, kemudian kita hubungkan ke port paralel. Kita pakai ISP programmer, kita cari filenya. Ya, ini setup STK200, betul ya, oke. Restart, terdeteksi 89S52 mekomnya. Kita flash, berjalan. Ya, selesai. Kita lepas. IC sudah bisa kita gunakan. Pembuatan rangkaian pada PCB ini saya membuat seperti ini. Ini untuk IC mikrokontrol dan ini untuk drivernya ULN2003 menggunakan 4 buah. Masing-masing port saya hubungkan menggunakan ini kawat email kecil supaya tidak makan tempat. Di sebelah sini ada IC regulator 7805 untuk mensuplai tegangan pada mikrokontrolnya. PCB saya potong memanjang seperti ini karena ini nanti akan saya masukkan ke dalam pipa seperti ini sebagai gasing biar anti air. Lampu LED saya menggunakan model seperti ini. Ini adalah modul LED 12 volt. Ada 5 warna dan masing-masing warna itu ada 20 karena kita membuat 2 sisi.
berarti kita butuh 100 lampu. Ini LED yang sudah saya pasang pada jari-jari kiri kanan karena dua sisi. Ini ada 10, dan ini nanti setiap dua jari ini lampunya akan kita paralel. Jadi lampu atas kita paralel, nomor 2 kita paralel, dan seterusnya. 4 buah lampu misalnya yang atas ini 1 2 3 4 ini nanti akan dikontrol oleh satu port kabel. Saya menggunakan kabel kawat email, jadi ada 6 kabel, satu kabel terhubung ke 12 volt dan 5 kabel ini terhubung sebagai katoda. Ke 10 jari-jari yang sudah kita pasang dengan LED ini kita rangkai melingkar menggunakan plat ini yang sudah kita buat. Pada pangkalnya ini kita bentuk seperti ini, kemudian kita pasang dengan kita ikat menggunakan ripet. Tiap-tiap dari paku ripet ini mengikat 2 jari, jadi ini saling tumpang tindih. Seperti ini hasilnya. Dari banyak sekali kawat email saya rapikan menjadi 25 ini nanti yang akan terhubung ke driver. Kemudian ini untuk tegangan 12 volt, dan yang ini untuk lampu indikator saja. Dan ini nanti akan kita tutup dengan ini penutup ini sudah saya siapkan lubang. Ini nanti kita ripet untuk mengikat. Kemudian bagian yang ini lubang besar ini kita tutup dengan ini paralon seperti ini. Jadi kalau mau mengecek atau membongkar kita buka yang ini paralonnya. Sekarang kita sudah sampai pada tahap menyambung dari lampu ke controller ini. Jadi ini kabel yang banyak sekali ini 25 kabel ini akan kita hubungkan ke controller. Jadi kita tetap membutuhkan skema dari yang kita rancang. Ini kita gunakan, nanti kabel-kabel ini akan kita hubungkan sesuai dengan pin-pin. Jadi kita membuat catatan sendiri ini ada catatan. Pin-pin ini adalah terminal dari ini. Memang rancang bangun sebuah elektronik itu memang tergolong rumit. Contohnya di sini kita ada kerja hardware dan kerja software membuat program. Kerja hardware masih dibagi 2, ada kerja pertukangan yaitu membuat ini kerangka, kemudian ada kerja elektronik membuat rangkaian hardware dari elektronik, kemudian kerja software membuat program yang kita isikan ke microcontrol. Pertama adalah ini L1 terhubung ke port 0.0. Kalau kita lihat di sini catatan port 0.0 posisinya adalah ini pin pertama ini. Jadi kita cari kabel di antara kabel ini mana yang terhubung ke port 0.0, nanti kita hubungkan ke pin ini seperti ini, dan seterusnya sampai 25 pin tersambung semua menjadi seperti ini. Sudah saya pasang ini kabel, sudah terhubung semua, IC microcontrol, kemudian IC driver ULN 2003. Kita akan coba saja ya, mudah-mudahan ini langsung berhasil dengan adaptor jaring ini saja. Kita akan coba hidupkan.
seperti itu hasilnya. Kita coba hasilnya secara utuh seperti apa ya. Kita hidupkan. Ini dia LED kembang api yang super terang dengan 20 mode gerakan seperti kembang api berkombinasi dengan gerakan memutar. Terlihat cantik sekali, sangat terang sampai kameranya ini tidak mampu untuk menangkap ini. LED kembang api pesanan ini saya hargai dengan harga 1,3 juta. Ini adalah hasil kerajinan tangan, kreativitas, bukan pekerjaan mesin, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuatnya. Teman-teman pun bisa berkreasi di rumah, membuat ide-ide baru. Ini merah putih, ini berkedip-kedip setengah lingkaran. Ini dengan panjang atau diameter itu 1 meter ini. Masing-masing ini 50 cm. Menarik sekali. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan like-nya. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan berikan komentar-komentarnya yang menarik tentunya. Teman-teman bisa menunggu video-video saya yang selanjutnya, tentunya dengan ide-ide dan kreasi yang menarik. Ini memutar seperti pusaran, kemudian akan berbalik, berputar ke kanan. Ini menguncup. Ini power supply yang saya gunakan, saya menggunakan 12 volt 5 ampere. Gerakan mekar berbentuk spiral. Gerakan ini cukup lama, ini hampir 4 menit. Ini gerakan spiral ke dalam, spiral menyala dan spiral mati menjadi satu. Empat menit lebih ini untuk 20 gerakan. Ini seperti kupu-kupu terbang, sayapnya kiri kanan naik turun. Ya, selesai 20 gerakan. Ini istirahat. Ya, ini gerakan pertama lagi dan seterusnya.